Selamat siang semua anak-anakku kelas 12 BKP. Pada siang hari ini kita lanjut materi yang kemarin, yaitu masalah pelaksanaan dan pengawasan proyek. Jadi materinya disimak baik-baik supaya dalam pekerjaan tugasnya nanti bisa dikerjakan dengan baik atau dengan maksimal, supaya nilainya juga memuaskan. Karena hanya mengerjakan tugas, ibu bisa memberikan nilai dalam semester ini, dimana dalam semester ini kita tetap dalam keadaan COVID-19. Jadi hanya itu tugas yang ibu harapkan dengan materi yang Anda simak baik-baik. Oke, kita lanjut masalah organisasi pelaksanaan proyek. Seperti kita ketahui bahwa segala kegiatan selalu membutuhkan wadah, yaitu organisasi. Ya, pada suatu organisasi tentunya kalian sudah pahami bahwa organisasi itu adalah suatu tempat untuk berkumpul, yaitu bisa bekerja sama dalam merencanakan suatu kegiatan untuk bisa kita kerjakan bersama antara lain satu dengan yang lain. Terutama di dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek, ya tentunya kalian pahami bahwa banyak hal-hal yang kita harus selesaikan di dalam pekerjaan kita masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan keahlian yang kita miliki, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. Ya, itulah perlunya suatu organisasi, yang mana organisasi ini berasal dari kata Yunani, yaitu organ atau alat atau bagian anggota atau badan. Suatu organisasi tentunya adalah salah satu anggota atau badan suatu pekerjaan. Apabila tidak ada organisasi, tentunya pekerjaan itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Terutama kita di dalam pelaksanaan proyek ini, ya tentunya membutuhkan suatu organisasi untuk bisa bekerja sama di dalam pekerjaan kita, baik di lapangan maupun di dalam administrasinya. Kemudian dalam organisasi ini adalah yang bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam suatu organisasi, ya tentunya adalah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kerjasama kita. Tentunya kita harus harapkan suatu keberhasilan, suatu hasil yang kita ingin capai di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita masuk di dalam materi berikutnya. Organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, suatu organisasi tentunya harus ada kerjasama antara satu atau dua atau lebih sehingga bisa berhasil. Ya, tidak bisa kalau kita hanya memikirkan sendiri, walaupun kita dikatakan bahwa sekarang adalah dunia IT, tapi tanpa organisasi dua atau lebih orang itu bisa kita memberikan masukan-masukan antara satu dengan yang lain, guna untuk aktivitas kerjasama yang dilakukan di dalam suatu pekerjaan kita. Kemudian kita lanjut di fungsi organisasi. Pertama, merupakan sarana di mana para peserta atau anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin diperoleh bila kita
bekerja sendiri-sendiri. Ya, tentunya kalian pahami bahwa pada suatu organisasi ini tentunya adalah peserta atau anggota, di mana anggota tersebut adalah bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang tidak mungkin diperoleh bila kita bekerja sendiri-sendiri. Ya, salah satu contoh Ibu berikan bahwa dalam kelas 12 bangunan ini, ya tentunya kalau satu orang yang bekerja, tentunya tidak bisa tercapai hal-hal yang kita harapkan, tidak bisa tercapai tujuan yang kita harapkan. Misalkan kalau kalian hanya satu orang yang belajar pada siang hari ini, ya tentunya yang lain ya tentunya tidak mencapai salah satu tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan apa? Ya berarti tujuan untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ada bekal di hari-hari yang akan datang apabila kalian sudah tamat dari SMK BK ini. Anda mempunyai suatu bekal, yaitu dalam suatu jurusan, yaitu jurusan bangunan. Berarti Anda adalah seorang ahli di dalam jurusan Anda sendiri. Anda adalah seorang yang mempunyai kemampuan, mempunyai keterampilan dalam mengerjakan tugas apabila Anda nanti bisa sebagai seorang pelaksana atau sebagai pengawasan. Nah itu ya, oke, kita lanjut materi berikutnya. Memberikan pengetahuan secara kontinu baik mengenai peraturan bagaimana bekerja sama. Ya, untuk organisasi ini yaitu memberikan pengetahuan, yaitu masalah pengaturan bagaimana bekerja sama. Itulah yang kita sepakati di dalam suatu organisasi. Nah, sehingga dalam keberhasilan pekerjaan dalam proyek tersebut tentunya adalah pengaturan yang kerjasama dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang dibebankan kepada kita. Sebagai materi kemarin Ibu sampaikan bahwa manajer proyek pelaksana tentunya ada. Nah itulah yang dibagikan kita oleh manajer kita untuk kita harus bekerja sama. Itulah yang dinilai oleh bagian lapangan kemarin yang Anda simak materinya kemarin, yaitu supervisor. Ya, kalian masih ingat materi kemarin, yaitu supervisor, yaitu bagian lapangan. Bagian lapangan untuk apa? Kemarin Ibu sampaikan. Ya, untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan. Itulah bagian supervisor, atau bahasa sekarang adalah bagian lapangan atau pengawas lapangan. Oke, kita lanjut. Adanya pembagian pekerjaan untuk menghindari tumpang tindih. Ya, dalam pekerjaan kita tentunya masing-masing kita dibebankan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan. Tentunya untuk apa? Berarti itu untuk menghindari jangan sampai pekerjaan tumpang tindih. Artinya si Ringin mengharap sama Sumarno. Ya, Sumarno kan sudah kerja, tidak usahlah, karena tidak ada pekerjaan tersendiri dalam pembagian tugas. Ya, jadi harus kita bertanggung jawab di masing-masing bidang. Kalau Anda adalah bagian perencana, berarti Anda bertugas sebagai perencana. Kalau Anda sebagai tugas pelaksana, Anda bertugas sebagai pelaksana. Bagaimana pelaksana di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kalau Anda sebagai pengelola, jalankan tugas sebagai pengelola. Kalau Anda sebagai pengawas, jalankan tugas sebagai pengawasan, yaitu untuk mempunyai tugas masing-masing agar menghindari pekerjaan jangan sampai tumpang tindih. Ya, berikut adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Ya, ini juga perlu masalah tanggung jawab, itu yang berat. Tanggung jawab yang dibebankan kepada kita oleh seorang proyek manajer. Tanggung jawab kita ini berarti tentunya untuk semua bagian-bagian bidang yang
berperan di dalam tugasnya masing-masing perlu memberikan tanggung jawab kepada orang bawahan atau teman-teman bawahan, yang mana teman bawahan ini adalah kerjasama antara kita yang sebagai penanggung jawab. Ya, jadi harus kita ada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kalau kita sebagai pengawas berarti kita adalah supervisornya, maka berikanlah tanggung jawab kepada teman-teman di bawah Anda yang dipimpin oleh Anda untuk bisa bekerja dengan baik, untuk bisa bertanggung jawab juga, terutama ke dalam laporan-laporan yang diperlukan oleh manajer proyek kita di dalam pekerjaan. Ya, itulah sebabnya penting sekali laporan yang kita harus laporkan. Apakah laporan ini berupa bulanan, itu tergantung kepada manajer kita. Nah, berikut merupakan sarana karir bagi kita. Ya, tentunya kalau kita sudah bekerja maksimal mungkin, bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, ya, mempunyai keterampilan, mempunyai kemampuan sebagai seorang teknik, ya tentunya sudah ada karir bagi diri kita masing-masing. Itu menjalankan karir kita masing-masing pada pekerjaan. Berikut struktur organisasinya atau disebut suatu diagram yang menunjukkan fungsi-fungsi departemen atau posisi dalam organisasi dan bagaimana mereka saling berhubungan. Ya, itu antara satu organisasi tentunya, ya, dari atas manajer atau pimpinan ke bawahnya sampai administrasi itu berhubungan cara bagaimana untuk bisa dikerjakan, untuk bisa ditempuh, untuk bisa bekerja sama. Dalam struktur organisasi tergambar adanya titik 2. 1. Pembagian pekerjaan. Ya, itu tadi Ibu sudah singgung lagi, pembagian pekerjaan. Ya, pembagian pekerjaan pada masing-masing bidang tersebut, ya, untuk bisa diselesaikan dengan baik, penuh tanggung jawab. Ya. Nomor 2. Pimpinan dan bawahan. Ya, pimpinan dan bawahan berarti manajer proyek sampai ke bawahannya atau jajaran ke bawah, itu perlu ada dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, tipe-tipe pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ya, tipe-tipe pekerjaan tentunya sudah disampaikan pada rapat organisasi sebelum kita bekerja, yaitu pertama tipe apa, yaitu tipe perencanaan. Ya, tentunya apa yang direncanakan, yaitu ya gambar, siapa yang juru gambar, siapa yang arsitekturnya, siapa yang sipilnya, untuk bisa menghitung rap. Ya, untuk bisa menghitung rap yaitu adalah orang teknik sipil, untuk menggambar adalah arsitekturnya, yaitu adalah masalah tipe-tipe pekerjaan. Nah, kemudian berikutnya tingkatan-tingkatan dalam manajer. Berarti tingkatan dalam manajer proyek, ya tentunya kalian sudah paham bahwa tipe-tipe dalam tingkatan manajer proyek, tentunya kalian sudah paham bahwa untuk apa tingkatan-tingkatan ini, tentunya dalam penyelesaian suatu pekerjaan di proyek masing-masing, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan baik dari tipe-tipe perencanaan, tipe pelaksanaan, tipe pengawasan, tipe pengelolaan, semuanya mempunyai tingkatan-tingkatan tersebut, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa tercapai dengan baik, bisa tercapai hal-hal yang kita inginkan di dalam pekerjaan proyek tersebut. Ya, untuk apa kita harus menjaga semua ini dalam organisasi proyek? Tentunya untuk keberhasilan proyek kita, tentunya untuk kebaikan kita bersama. Dalam satu bagian yang salah, tentunya semua kena. Nah, sehingga kita katakan bahwa harus ada kerjasama yang baik, harus ada pengaturan-pengaturan untuk bisa menyelesaikan suatu tugas, di mana tugas dibebankan kepada kita masing-masing sebagai
bekerja baik sebagai perencanaan, tentunya kita rencanakan dengan baik supaya apa yang kita diberikan kepada manajer kita bisa tercapai dengan baik semua pekerjaan. Olehnya itu, marilah kita sama-sama bertanggung jawab di dalam setiap tugas yang dibebankan kepada kita, apalagi kita adalah seorang teknik. Tentunya kita harus memperlihatkan bukti kemampuan kita, keterampilan kita sebagai orang yang kerja dengan bagus, yang maksimal. Oke, sekian dan terima kasih pada materi siang hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Jaga kesehatan sementara kita masih dalam keadaan COVID, supaya mudah-mudahan bisa pulih kembali dan bisa kita bertatap muka di hari kala. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.